Halo semua, selamat datang di alur cerita film Horror Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi dengan Mimin Tampan yang akan menceritakan sebuah alur cerita film seru yang berjudul Shooter episode pertama. Dan perlu saya ingatkan kembali jika aturan di channel ini adalah bayar parkir dulu dengan subscribe, kemudian bayar kopinya dengan cara like dan serta komen. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semonggo. Film dibuka dengan memperlihatkan narasi di mana kita dapat melihat cara sniper melumpuhkan musuhnya. Cara pertama adalah ekstremitas di mana peluru tidak mengenai arteri utama dan korban memiliki waktu sekitar 10-20 menit sebelum kehabisan darah. Kemudian di sekitar dada tengah yang membuat peluru menghantam tulang korban menjadi kepingan. Dan cara yang terakhir adalah cara yang paling mematikan dengan mengincar bagian tengkorak si korban. Kemudian kita baru diperlihatkan dengan tokoh utama dalam film ini yang bernama Bob Lee Swagger, atau yang akan kita panggil dengan panggilan Bob. Di sana ia melihat seekor serigala yang sedang masuk ke dalam perangkap pemburu. Kemudian ia dengan sengaja menembak di sekitar serigala itu untuk memastikan ia benar-benar tidak bisa bergerak lagi. Bob kemudian mendekati serigala tersebut sambil memperlihatkan sekitarnya. Kemudian setelah dekat ia menembakkan obat bius dan menyuntikkan vaksin untuk jaga-jaga agar si serigala tidak terinfeksi akibat luka jebakan. Kemudian di arah lain datang dua pemburu yang mengatakan jika serigala tersebut adalah miliknya. Kemudian Bob mengambil senapan pemburu tersebut dan mengatakan jika mereka tidak mampu menembak sasaran dengan peluru tersebut kecuali ia seberat tupai. Merasa dilecehkan, salah satu pemburu tersebut mengeluarkan pistolnya dan mengancam Bob. Namun kemudian apa yang terjadi? Selesai berburu, Bob kemudian pulang dengan disambut dengan istrinya yang bernama Julie serta anaknya yang bernama Mary. Kemudian Bob pergi ke ruangan koleksi senjatanya untuk menyimpan senapannya. Dan kita bisa mengetahui jika Bob ini adalah mantan sniper yang banyak sekali memiliki koleksi senjata, terutama senjata sniper. Kemudian ia menemui istrinya di rumah dan Julie sangat berharap jika Bob membawa hasil buruan yang dapat mereka olah untuk makan malam. Namun Bob mengatakan jika ia meleset dalam menembak. Tentu saja pernyataan tersebut membuat Julie tidak percaya karena kenyataannya Bob adalah seorang sniper hebat yang tak akan pernah meleset. Kemudian selesai dengan istrinya, Bob pergi menidurkan si kecil Mary. Di sana nampak kehangatan anak dan bapak di mana Mary meminta Bob untuk menceritakan pengalamannya dulu sewaktu di Kandahar mengejar para teroris. Di pagi harinya yang cerah, Bob kedatangan tamu yang bernama Johnson. Usut punya usut, ia sekarang menjadi ketua tim pengamanan presiden. Di sana Bob membawa Johnson untuk pergi ke gudang senjatanya. Di sana Kapten Johnson menjelaskan kepada Bob jika belum lama ini terjadi penembakan oleh sniper misterius kepada agen CIA di Virginia. Johnson mengetahui letak persembunyian si sniper yang berjarak sekitar 1.400 yard. Di mana itu membuat Bob sangat terkejut karena jarak dari si penembak dengan korbannya adalah 3/4 mil. Dan diketahui juga si sniper menggunakan peluru berkaliber 338 dengan sasaran tepat di bagian kepala belakang agen CIA tersebut. Kemudian pelaku tersebut meninggalkan surat jika ia akan mengeksekusi presiden 21 hari kemudian saat presiden berada di Seattle Robotics Center. Di sana Kapten John mengatakan jika malaikat maut ini adalah T. Solotov. Hal itu membuat Bob terkejut karena Solotov adalah sniper dari Chechnya saat di Virginia. Dan maksud dari John mendatangi Bob adalah memintanya untuk menangkap orang ini karena tidak banyak orang yang mampu menandingi kemampuan Solotov. Bob mengatakan bila ia tidak mau lagi masuk di dunia ini setelah teman karibnya yaitu Donnie yang tewas terbunuh. Kemudian scene berpindah ke tempat spa di mana orang-orang Rusia sering party di sana. Kemudian seorang mata-mata yang bernama Dimitri terlihat mengamati keadaan, sedangkan di luar terlihat Kapten John dan salah seorang anggota Homeland atau tim keamanan khusus di bawah naungan Menteri Dalam Negeri. Lalu di sisi lain pintu seorang anggota FBI bernama Nadine Memphis dan timnya akan melakukan penyergapan di tempat ini. Dimitri kemudian mengirim pesan kepada seseorang bahwa ia sudah di dalam. Saat FBI masuk ternyata tim Homeland sudah masuk duluan dan menangkap Dimitri.
Kemudian di luar, Nadine berseteru dengan Johnson karena telah terjadi kesalahan yurisdiksi. Ia menjelaskan ia dan timnya akan menangkap Dimitri karena masalah impor ilegal. Johnson kemudian mengatakan jika itu tidak masuk akal dan ia pergi tanpa menjelaskan kenapa ia menangkap Dimitri. Kemudian di rumah Bob, ia menjelaskan kepada istrinya jika kedatangan Kapten Johnson tempo lalu meminta dirinya untuk membantu tim Secret keamanan presiden untuk menangkap sniper yang bernama Solotov. Dan itu membuat dirinya mengingat masa lalunya kembali. Saat Bob bertugas di Kandahar, Kapten Johnson adalah atasannya. Dan di saat itu Bob akan menjalani misi berbahaya bersama dengan Donnie rekannya. Disitulah cerita di mana Donnie tewas diakibatkan oleh si sniper Solotov. Untuk itu Bob merasa jika kematian Donnie adalah salahnya yang mati demi melindungi dirinya. Sang istri mengatakan jika itu tidak benar karena ia mati karena si Solotov, bukan karena salahnya. Untuk itu jalan yang terbaik adalah membalaskan kematian Donnie temannya. Karena dukungan sang istri, Bob merasa bangkit kembali dan termotivasi untuk membantu tim Secret. Kemudian keesokan harinya ia menemui Kapten John bersama dengan Jack Pine, seorang pakar kontrak terorisme yang sudah menyelidiki siapa itu Solotov. Kemudian di atas gedung tersebut John menjelaskan di mana iring-iringan presiden akan datang dan juga presiden Ukraina yang akan hadir di tempat itu. John tidak mau mengabaikan di setiap ancaman dan Bob diminta membantu mencegah itu terjadi. Jack Pine kemudian membawa Bob ke labnya dan memperkenalkan senjata yang dinamai Cyber Force untuk menyelidiki kasus ini. Di dalam mobil, Jack Pine masih meragukan sosok Bob. Oleh karena itu, Kapten John menjelaskan saat Bob dan tim pengintai lainnya menjalani misi di Afghanistan untuk menyerang sebuah sekolah, di mana di sana banyak pelajar wanitanya. Diketahui di sini Bob dan timnya menghabisi 200 Taliban dalam kurun waktu 46 jam. Bergerak dan menembak, tidak tidur, tidak makan, dan waktu mereka hanya untuk berburu. Misi itu membuat Taliban kalah mental dan ketakutan karena mereka menyebut Bob dan timnya adalah sebuah kutukan. Dan itu artinya adalah jangan pernah meremehkan seorang Bob Lee Swagger. Kemudian kita dapat melihat betapa mengerikannya senjata Cyber Force saat di tangan seorang Bob Lee Swagger. Scene kemudian berpindah ke Nadine dan atasannya. Usut punya usut, Dimitri yang akan ditangkap timnya tempo itu adalah seorang agen mata-mata Rusia. Lalu atasannya memberikan banyak dokumen orang-orang yang sedang dicurigai oleh Secret Service. Lalu saat Nadine membuka dokumen itu, anehnya terdapat dokumen Bob Lee Swagger. Kemudian Bob pergi ke toko senjata langganannya. Di sana ia memesan peluru berkaliber 338 berjenis Lapua Magnum untuk senjata barunya. Kemudian kita dapat melihat jika Bob mengunci senjata barunya tersebut dengan peluru yang sudah ia dapatkan. Bob mulai menghitung kecepatan angin dan jarak sasarannya. Lalu hal itu ia terapkan saat di lapangan dan memetakan tempat di mana presiden akan berkunjung dan memperkirakan Solotov akan berada nantinya. Sampai akhirnya Bob mampu menembak di jarak radius 1580 kaki. Nadine kemudian menemui John untuk memberikan sebuah berkas tentang informasi yang diberikan Dimitri kepadanya. Di sini tertulis sebuah kota yang bernama Grezinoland, di mana Rusia diketahui berencana melakukan sebuah aksi yang patut diwaspadai. Scene kemudian berpindah ke Bob yang menemui John dan Jack Pine yang mengatakan jika ia sudah melakukan uji coba senjata barunya. Di sana ia menjelaskan kemungkinan besar posisi Solotov untuk membunuh sang presiden. Posisi pertama adalah di sebuah ruangan yang berjarak 100 kaki dan itu dibantahkan oleh John karena akan terhalang oleh sebuah bendera raksasa yang akan mengibar. Lalu posisi yang kedua adalah atap gedung yang berjarak 1400 kaki dan ia akan menembak presiden setelah keluar dari mobilnya. Hal itu kembali dibantahkan oleh John di mana mereka akan mengawal presiden dari darat dan udara. Dan di catatan Solotov ia tidak pernah menembak objek secara bergerak. Kemudian tempat yang ketiga adalah di seberang danau yang berjarak 1580 kaki. Ia akan meledakkan kaca jendela dan kemudian melakukan tembakan. Mendengar hal itu, John terkejut dan ia berterima kasih kepada Bob serta berjanji akan menangkap Solotov. Ketika ia pulang, Bob merasa ada yang aneh. Di sana terlihat jika lampu gudang senjatanya menyala dan saat ia masuk tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Nadine kemudian menemui atasannya di mana setelah diperiksa catatan dari Bob sangatlah bersih dan tidak patut untuk dicurigai. Kemudian hari di mana presiden melakukan kunjungan pun tiba. Bob dan Julie juga datang ke sana untuk menyaksikan presiden.
Namun di hari itu Bob sangat gelisah karena Solotov belum juga ditemukan. Jack Pine kemudian menghubungi Bob dan mengatakan ia tidak menemukan Solotov di tempat yang dimaksud beserta dengan senjatanya. Merasa ada yang salah dengan perhitungannya, Bob pun berlari dan di sana Nadine yang baru saja membeli kopi juga melihatnya. Dan ketika masuk ke dalam ruangan, Bob melihat sebuah senjata mirip dengan yang diberikan Jack Pine untuknya. Tiba-tiba sebuah ledakan terdengar yang membuat bendera raksasa jatuh dan darah bercucuran, di mana besar kemungkinan presiden telah ditembak. Seketika orang-orang di sana panik dan berlari berhamburan. Sedangkan di ruangan itu Pine yang menggunakan seragam polisi datang mengendap dan akan menembak Bob. Kemudian sebuah adegan di mana dengan sengaja Bob dijebak dari mulai ia mengamati keadaan lapangan sampai membeli peluru di toko senjata terekam jelas di CCTV. Namun untungnya saat Pine akan menembak Bob, ia kabur dan meloncat dari jendela. Kemudian datanglah Nadine dan mengacungkan pistol dan Bob sendiri mengatakan jika ia adalah Bob Lee Swagger dan ia tidak membunuh sang presiden. Dan kemudian film ini berlanjut ke episode berikutnya.